Oke, setelah tadi kita bicara tentang sumber tegangan ya. Sekarang kita akan bicara tentang arus tegangan jatuhnya. Nah, sifat alami dari sebuah arus tegangan jatuh itu kalau saya bilang seperti ini. Oh, maaf saya belum ganti pulpennya. Kalau saya punya kayak gini-gini, ya ini ada dua ya. Baik. Nah, sifat alami imbas dari hukum Kirchhoff kedua ya dengan menggunakan sigma F dikurang ini. Imbasnya adalah bahwa setiap tegangan jatuh itu sifatnya akan mengurangi. Jadi sifat arus atau arah arus tegangan atau arah arus sifatnya adalah mengurangi. Ya. Artinya bagaimana, Pak? Ya, artinya akan selalu minus. Ya. Misalnya kita anggap aja arah arus dugaannya, arah arus sesungguhnya misalnya ke kanan. Sorry, saya kasih warna yang sama dengan yang atas ya. Nah, ini I. Maka sifat dasarnya adalah kalau dia arus dugaannya sama, ke kanan, maka tegangan ini akan bersifat, tegangan jatuhnya akan bersifat negatif. Atau jangan itu ya, atau dia akan bersifat ya negatif, betul. Ya, arus tegangan dengan arah arus itu akan berarah yang mempunyai arah yang sama. Tapi kalau misalnya arah I ya, justru ini kebalikan. Kalau misalnya arah dagu seperti ini ya, maka dia akan mengalami yang namanya penambahan. Ya, ini pengurangan. Ingat ya, di beberapa buku ada yang berkebalikan dengan yang ini. Kenapa? Karena dia memanipulasi persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Dia menjadi persamaan jadi sigma F, sigma E sama dengan sigma V. Nah, kalau begini beda lagi nanti. Ini hasilnya berkebalikan. Yang ininya jadi negatif, jadi positif. Nah, nanti kalau kamu ikut bimbel, mungkin akan mendapati hal yang sama atau mendapatkan di pembelajaran yang berbeda. Oke, itu tentang hukum Kirchhoff Voltage Law. Nah, dari ketiga hukum itu kita akan coba menguraikan beberapa sifat yang kita akan lakukan pada dua jenis rangkaian dasar, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dari ketiga hukum ini ya. Nah, nanti dari ketiga ini diharapkannya nanti kita akan mendapatkan sifat yang konsisten dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana ketika kita memahami dua rangkaian ini, kita akan bisa mengerjakan problematika pada sebuah rangkaian listrik dinamis. Oke, kita coba ya. Yang pertama kita akan coba menganalisa dari rangkaian seri. Ya, oke, saya zooming sedikit seperti ini. Ini adalah rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri kita sama. Untuk kita melakukan analisanya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menggunakan hukum Kirchhoff Voltage Law. Hukum Kirchhoff Voltage Law. Yang pertama kita akan coba hukum Kirchhoff KCL-nya gimana KCL-nya? KCL. Oke. Sigma yang masuk sama dengan sigma yang keluar. Oke, berarti ini ada arus yang keluar dari sumber tegangan, ini adalah I total. Terus ini adalah I1-nya. Ya. Ini ada I2. Ini ada saya dibuat di bawah deh. Ya, biar enggak terlalu ini ada I2-nya. Sini juga ada I3. Ya. Karena dia rangkaian menurut KCL, karena dia rangkaiannya adalah seri, maka kita dapati dari KCL ini adalah apa? Ya, maka kalau tidak bercabang, maka IT sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Oke, itu ya. Itu dari KCL. Kemudian kita coba akan rangkaikan dalam sifat KVL, Kirchhoff Voltage Law. Nah, di Kirchhoff Voltage Law kita bicara tentang sebuah sumber tegangan ya, bahwa sumber tegangan jatuh, tegangan sumber dikurang tegangan jatuh sama dengan 0. Jumlah tegangan sumber dikurang jumlah tegangan jatuh itu harus sama dengan 0. Maka ini kita akan buat sebuah persamaannya ya, dimana kita akan dapatkan tegangan sumber sama dengan apa? E cuma 1 dikurang tegangan semua jumlah tegangan jatuh. Ini ada berarti ada V1 ya. Ini ada V1 dikurang V1 dikurang V2 dikurang V3. Ingat, KVL ini terjadi pada rangkaian yang tertutup atau satu loop ya. Ini rangkaian tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka jumlahnya enggak 0 ya, ada lah jumlahnya ya. Oke, ini sama dengan berapa tadi nak? Sama dengan 0. Oke, dari situ kita akan coba menguraikan rumusnya. Kita buat persamaannya menjadi, mungkin kita buat mudah ya, kita pindah semua ke ruas kanan sehingga jadi V1 tambah V2 ditambah V3. Sehingga sini kita dapati V1 adalah I1 ya. I1 kita ubah dari persamaan hukum Ohm bahwa V hubungan dengan I dan R adalah I1 dikali R1.
ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3, dimana kita anggap bahwa nilai-nilai I ini mempunyai jumlah yang sama. Ya, ini udah ada kan di sini nih KCL, makanya saya bilang KCL-nya dulu. Ya, biar gampang kita anggap aja ini adalah I total lah ya. Ya. Berarti I total dong. Ya, kita ganti dengan I total. Berarti I total, saya zooming dikit. I total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai tegangannya. Kita udah menguasai luas yang kanan. Ini udah keselesaikan. Sekarang kita tinggal luas yang kiri. Nah, tegangan itu adalah apa? Hasil bagi sama I. Ya, I dikali dengan R. Tapi karena ini sifatnya adalah tegangan sumber, dimana ini adalah bukan tegangan total, maka I-nya juga I-nya beda dong. I-nya di sini adalah I total, R-nya juga R total. Nah, jadi I total dan I total. Maka berarti kita akan dapati I total kali R total. Loh, ini ada yang sama nggak? Ada yang unik nggak? Ada ya. Sama adalah I totalnya sama. Oh, tuh I totalnya sama. Kita habis bagi satu. Oh, berarti dari soal ini kita akan dapatkan R total. Oh, saya ganti. R total itu adalah R total R1 ditambah R2 ditambah R3. Oh, berarti kalau saya mencari jumlah tegangan total pada sebuah satu rangkaian tutup, caranya apa? Caranya adalah dengan menjumlahkan semua rangkaian yang terdapat pada satu jalur. Nah, ini kan jalurnya satu nih. Nah, berarti gampang nyarinya. Oh, berarti kalau cari R totalnya tinggal kita jumlahin aja R1 tambah R2 ditambah R3. Nah, itu cara mencari rangkaian dasar. Maka di sini kita akan dapatkan berarti cara mencari rangkaiannya adalah R rangkaian seri untuk hambatan yang disusun secara seri adalah dengan cara menjumlahkan semua rangkaiannya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Oke. Jadi ini adalah sifat yang timbul dari rangkaian seri. Itu dulu. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan.